Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, segala puji hanya untuk Allah, zat yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya agar kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita, dan semoga Allah memberikan kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita, serta semoga Allah melindungi dan menjaga kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira kepada para media yang turut serta menyiarkan kajian ini. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang ketiga, masih bahasan tentang akhlak, dan kita masih membahas pula tentang akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang terlarang. Di antaranya para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah adalah ujub. Ujub. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ujub, ya, adalah kesombongan, ya, dengan sebab, ya, begitu takjub dengan dirinya atau amalnya. Ini disebut dengan ujub, ya. Orang yang ujub adalah orang yang sombong, ya, disebabkan karena dia takjub terhadap dirinya ataupun amalnya ataupun apa yang ada padanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, tentunya penyakit ini merugikan diri sendiri, dan ini merupakan bentuk menipu diri, ya. Tidak pantas seorang mukmin, seorang muslim memiliki sifat ujub, karena ini hanya membuat dirinya tertipu, ya. Tertipu, ya, dengan dirinya atau apa yang ada padanya seperti amalnya, hartanya, dan seterusnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, seorang muslim, seorang mukmin, dia mewanti-wanti, dia waspada terhadap, ya, sikap ujub ini, kagum, ya, sombong, ya, karena kagum terhadap, ya, apa yang ada pada dirinya, baik itu dirinya sendiri
ataupun amal perbuatannya ataupun hartanya. Seorang mukmin, seorang muslim, maka dia berusaha untuk menjauhi, untuk menghindarkan diri ya dari kedua sifat ini atau dari sifat ini, yaitu sifat ujub ini. Dan dia berusaha untuk ya menjadikan sifat ini itu sesuatu yang jauh darinya. Dan dia tidak akan menjadikan sifat ini menjadi karakter baginya ya dalam setiap keadaannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena sesungguhnya sifat ini hanya akan mencederai kesempurnaan seorang hamba. Ya, seorang hamba yang dia sesungguhnya sempurna dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Hendaknya dia bersyukur ya terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Ya, bahkan menyandarkan itu sebenarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu bagi dirinya dia ujub ya, sombong karena takjub terhadap dirinya dan apa yang ada padanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin meyakini itu merupakan bentuk sebab kecelakaan ya, sebab kebinasaan bagi dirinya. Betapa banyak ya nikmat ya itu berubah menjadi adab. Ya, betapa banyak pula kemuliaan itu menjadi kehinaan, demikian. Betapa banyak pula kekuatan itu menjadi kelemahan, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ketahui sifat ujub ini adalah penyakit, ya, penyakit yang menular yang akan menggerogoti dan melemahkan diri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin, seorang muslim benar-benar dia menjauhi sifat ujub ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini kita akan sebutkan ya dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keharaman dari sikap ini ya, dan terdapat ya indikasi kandungan untuk dari dalil tersebut ya untuk menjauhi dan menghindarkan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hadid ayat 4. Allah katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kalian ditipu oleh angan-angan, dan kalian ditipu oleh angan-angan ya, angan-angan yang kosong sampai datang ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan penipu itu datang memperdaya kamu tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tertipu dengan diri sendiri ya, sehingga dia sombong ya karena takjubnya dia terhadap dirinya sendiri dan apa yang ada padanya, maka ini akan mengakibatkan ya bisa datang ketetapan Allah berupa siksa kepada hamba tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Infitar ya. Surah Al-Infitar Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman yang artinya dalam ayat yang ke-6 ya, dalam ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Allah Subhanahu wa taala
berfirman, "Wahai manusia, apakah yang telah memperdaya kalian sehingga kalian durhaka kepada Rabb kalian yang Maha Pemurah?" Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 25. Allah katakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'a." Allah berfirman, di hari peperangan Hunain, tatkala kalian terpesona, terkagum-kagum, tertipu oleh banyaknya jumlah yang begitu banyaknya kalian, maka hal itu tidaklah bisa menolong sedikit pun dari kalian. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ta'jub terhadap diri sendiri ini bisa menghasilkan kesombongan, dan ini ternyata akan membuat lalainya dan lemahnya manusia. Demikian. Baik, sebab munculnya takjub tersebut ternyata tidaklah memberikan manfaat sedikit pun bagi pemiliknya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid, disebutkan salasun muhlikatun, ada 3 hal yang membinasakan: syuhun muta'un, yaitu bakhil yang ditaati, wa hawan muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i bi nafsihi, kemudian takjubnya ujubnya seseorang terhadap dirinya, yaitu ujub, merasa ujub, sombong terhadap sombong disebabkan karena takjub terhadap diri dan apa yang ada pada diri sendiri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah 3 hal yang membinasakan, atau ini adalah perkara-perkara yang membinasakan. Di antaranya adalah sombong, sombong diri dengan apa yang ada pada diri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada juga riwayat yang disebutkan oleh Az-Zubairi dalam Ithafus Sadah Al-Muttaqin, begitu juga disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Disebutkan satu riwayat yang bunyinya, idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa ijaba kulli zi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi nafsika. Artinya, apabila engkau melihat ada kekikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan kesombongan setiap pemilik pandangan terhadap pendapatnya, maka wajib bagimu untuk ngurusi dirimu sendiri. Demikian, Baik, yang seperti ini lebih membuat diri introspeksi diri. Demikian, Tidak perlu mengikuti hawa nafsu, kemudian pelit yang berlebihan, begitu juga sombong terhadap apa yang ada pada diri sendiri. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, begitu juga Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wa ahmaqu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahil amaniyah. Disebutkan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas itu adalah orang yang merendahkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sementara orang yang bodoh, orang pandiri itu adalah orang yang hawa nafsunya mengikuti dirinya, atau dirinya mengikuti hawa nafsunya, dan dia berangan-angan atas Allah dengan banyaknya angan-angan. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini
adalah dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita tentang larangan ya berlaku ujub, takjub terhadap diri sendiri. Demikian ya, karena ini merupakan bentuk kesombongan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini barangkali materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan ya pembahasannya ya pada waktu mendatang dengan materi yang masih sama tapi penyampaian yang berbeda tentunya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk ya. Silakan bagi para pemirsa yang ingin bertanya ya kirimkan pertanyaan lewat chatting WhatsApp di nomor 71 08 12 12 12 8834. Baik, ada pertanyaan ini. Ada pertanyaan ya. Pertama, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Pada saat suami saya wafat, tradisi di sini ada tahlilan, yaitu kumpul-kumpul untuk membaca tahlil ya selama 7 hari. Ya. 1. Tahlilan di kuburan selama 7 hari kemudian mendoakan mayit. 2. Tahlilan di rumah ya ba'da asar setelah itu mendoakan mayit. 3. Ba'da isya selama 7 hari membaca ayat Al-Quran. Kadang surah Yasin, kadang surah Al-Ikhlas. Setelah itu berdoa untuk mayit. Mohon diteliti pernyataannya dan manakah yang boleh diamalkan. Nomor 1 tahlilan di kuburan ba'da subuh dan kemudian mendoakan mayit. Mohon pencerahannya Ustaz. Baik ya. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwasanya agama kita adalah agama yang sempurna, yang mengajarkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap hamba, mengajarkan perkara-perkara yang rinci dan pelik sampai perkara yang besar, demikian ya. Nah, ini kesempurnaan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian dan aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Nah, termasuk kesempurnaan Islam adalah mengajarkan tentang ya kegiatan-kegiatan setelah kematian. Sehingga Islam pun mengajarkan bagaimana ya cara untuk ya orang yang masih hidup untuk bisa mengirim pahala kepada orang-orang yang meninggal dunia sebagai bentuk ya beradab dan berbuat baik kepada orang yang telah wafat, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun amal-amal yang disebutkan ini seperti contohnya tahlilan di kuburan, itu membaca kalimat la ilaha illallah di kuburan ya selama 7 hari, kemudian mendoakan mayat. Nah, untuk acara tahlilan membaca dengan cara berkumpul ini ya di kuburan saya tidak mendapatkan dalilnya ya. Begitu juga menentukan waktu setelah asar ya untuk membaca tahlilan dengan cara berkumpul ya bersama-sama, demikian. Kemudian setelah isya nanti dibaca juga selama 7 hari membaca Al-Quran, terkadang surah Yasin, Al-Ikhlas dan seterusnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya kalaulah ini merupakan kebaikan, pasti tentunya Islam akan menyebutkan di dalam ajarannya, yaitu Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjelasan kepada nabinya untuk melakukan hal ini. Namun ketahuilah bahwasanya
ya, ketika putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Ummu Kulsum, Zainab itu wafat, begitu juga Ibrahim itu wafat. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah melakukan hal-hal seperti ini, ya, dengan berkumpul-kumpul, ya, lalu membaca bacaan-bacaan tertentu, ya, seperti itu. Begitu juga setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, bahkan ketika Rasulullah wafat, tentunya para sahabat adalah orang yang paling bersemangat untuk melakukan kebaikan dan ingin berbuat baik kepada Rasulullah. Tapi Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya tidak melakukan, ya, tahlilan tersebut, ya, di kuburan atau di rumah setelah asar, demikian. Rasulullah tidak melakukannya, para sahabat tidak melakukannya. Begitu juga tatkala para sahabat-sahabat ini wafat juga, ya, baik itu ketika di zaman Rasulullah ada sahabat-sahabat yang wafat. Begitu juga setelah Rasulullah wafat, ada juga sahabat-sahabat yang wafat. Kita tidak dapatkan para sahabat-sahabat yang lain itu melakukan tahlilan seperti ini, baik itu di kuburan ataupun di rumah. Begitu juga ulama-ulama setelah para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, sampai ulama-ulama, ya, imam 4 mazhab, ya. Bahkan, ya, Imam Asy-Syafi'i malah beliau yang menentang adanya, ya, kirim pahala itu sampai kepada orang yang sudah wafat tersebut, demikian. Karena beliau berpendapat wa allaisa lil insani illa ma sa'a dalam surah An-Najm ayat 39, ya. Allah berfirman yang artinya tidaklah, ya, manusia itu mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan sendiri, demikian. Nah, seperti itu. Jadi ini merupakan perkara baru. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Hadis Bukhari Muslim. Siapa saja membuat perkara baru dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan darinya maka tertolak. Begitu juga man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rasulullah bersabda, ya, ini hadis Muslim, siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya maka tertolak, demikian, ya. Seperti itu. Jadi mestinya orang yang melakukan hal seperti ini butuh untuk mendatangkan dalilnya, ya. Mana dalil yang menunjukkan, ya, diharuskan membaca la ilaha illallah, ya, kepada orang yang sudah wafat. Kalaulah hadis Nabi yang mengatakan seperti ini, ya, laqinu mautakum la ilaha illallah, laqinu mautakum, talkinkanlah, ya, kepada mautakum, orang yang maut, ya, yaitu ada yang memahami, ya, ini adalah orang yang sudah mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Baik, ya. Ada yang memahami bahwasanya ini maksudnya adalah mentalkinkan kepada orang yang sudah wafat, mautakum, demikian. Mautakum dipahami itu adalah orang yang sudah wafat, karena mauta itu jamak dari mayit yang sudah wafat, demikian. Nah, sehingga mereka pun mentalkinkan la ilaha illallah, ya, kepada orang yang sudah wafat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dugaan seperti ini keliru dan ini bukanlah hadis untuk hal itu. Tapi ini adalah hadis untuk mentalkinkan orang yang akan wafat. Jadi mauta, mayit, itu bukanlah hanya bermakna orang yang sudah wafat, yang sudah mati, tapi orang yang dihadiri kematian dalam kondisi masih, ya, akan proses kematian. Maka ini yang dianjurkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yaitu dengan cara ditalkinkan. Bahkan, ya, makna talqin itu adalah, ya, mendiktekan sebuah bacaan agar diikuti, demikian. Nah, kalaulah orang yang sudah wafat, maka tidaklah bisa, ya, tidak akan berguna baginya talqin itu. Bagi orang yang sudah wafat, maka talqin itu tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat, ya, karena dia tidak akan bisa mengikuti. Berbeda dengan orang yang, ya, dihadiri kematian, yang akan meninggal dunia, ya, dalam kondisi menjelang sakaratul maut sampai dia wafat, demikian. Maka ini ada potensi untuk bisa mengikuti. Bahkan inilah yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya,
dengan maksud ditalkinkan dalam kondisi akan meninggal dunia agar akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah. Dengan itu dia bisa masuk surga. Dalam hadis yang sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa saja yang akhir ucapannya selama di dunia adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tidak perlu ya untuk melakukan hal seperti ini, ya mentalkinkan membacakan tahlilan. Ini kekeliruan dalam berdalil. Nah, seperti itu. Nah, bentuk kesempurnaan Islam, maka Islam juga mengajarkan bagaimana kirim pahala. Ya, bagaimana kirim pahala? Ya, pertama sekali adalah ya bagi anak-anak, ya, maka mereka dimotivasi untuk bisa beramal soleh, karena setiap amal soleh, ya, anak-anak itu kan sampai kepada orang tuanya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, idza matal insanu inqata amaluhu illa min salasin. Kalau manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 jalurnya. Min sadaqatin jariyatin, dari sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang melakukan kesolehan yang mendoakan kebaikan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian baik itu anak-anak maupun orang di sekitar, kaum muslimin yang di sekitar, maka hendaklah mereka berdoa untuk orang tersebut, tapi tanpa harus dengan cara dipimpin. Ya, silahkan berdoa, ya, berdoa kebaikan. Bahkan doa yang terbaik adalah doa tanpa sepengetahuan orang yang didoakan tersebut, tanpa sepengetahuan dari ahli musibah. Demikian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dakwatul mar'il muslimi bi dhahril ghaibi, dakwatul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah mustajab, makbul dia. Hadis riwayat Muslim. Demikian. Nah, seperti itu, ya. Kemudian silakan mintakan ampun, ya. Berikutnya adalah mintakan ampun untuk orang yang sudah meninggal dunia kepada Allah agar Allah mengampuninya. Jadi permohonan ampun seperti ungkapan Allahumma ghfirli, ya, Allahumma ghfirli abi, Allahumma ghfir, ya, disebutkan nama orang-orang tersebut yang ingin didoakan. Nah, seperti itu, ya. Karena sesungguhnya doa ampunan ini akan bisa mengangkat derajat, ya, orang yang sudah wafat tersebut. Bahkan bisa jadi dari derajat dia disiksa. Kata Nabi SAW, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu, diangkat derajat orang yang sudah wafat setelah kematiannya. Ya. Kemudian dia bertanya, "Ai Rabbi ma hadhihi, wahai Rabbku, ini balasan atas amal apa?" Maka dikatakan kepadanya, "Waladuka istaghfarulaka, anakmu mohon ampun untukmu." Jadi diangkat derajat orang yang sudah wafat setelah kematiannya karena permohonan ampun anaknya atau orang yang masih hidup kepadanya. Demikian hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Demikian. Bisa juga kirim pahala berupa, ya, bersedekah untuk orang yang sudah wafat ini. Itu maksudnya bersedekah ngirim pahala, ditujukan pahalanya untuk orang yang sudah wafat ini. Ya, Sa'ad ibnu Ubadah radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada Rasulullah, "Inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha." Ya, ibuku sudah wafat sementara aku tidak ada di sisinya. Ayam fa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha. Apakah bermanfaat untuknya bila aku bersedekah untuknya? Maka kata Rasulullah, "Na'am." Hadis riwayat Bukhari. Demikian dan seterusnya, ya. Namun untuk baca tahlilan, begitu juga baca Quran, ini butuh dalil. Adapun dalil yang kita sebutkan tadi ini bisa diamalkan karena memang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan. Kebenaran datang dari Allah, maka ambillah. Kesalahan dan kekeliruan serta kekurangan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkan, abaikan dan maafkan. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini seperti biasa, ya, kita memberikan motivasi untuk berdonasi membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana sekitar 400 juta sekian rupiah. Kita masih punya peluang yang besar untuk bisa berdonasi. Ya, ini akan menjadi
aset akhirat kita, dan minimal pahalanya 700 kali lipatnya ini akan terus mengalir ya tatkala dimanfaatkan ya tatkala kita ya masih hidup ataupun sudah wafat. Demikian. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Anda bisa melihat informasi lanjutan di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.